Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali membuat pernyataan yang mengguncang dinamika diplomasi internasional. Dalam wawancara eksklusif bersama Sky News, ia menegaskan kesediaannya untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin tanpa syarat apapun. Bagi banyak pengamat, langkah ini bisa dipandang sebagai terobosan berani dalam upaya mengakhiri perang berkepanjangan antara kedua negara, tetapi juga menyimpan tanda tanya besar, apakah Putin akan menyambutnya dengan ketulusan, atau justru memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisi politik dan militernya? Saya siap bertemu dengan Presiden Trump dan Putin secara trilateral maupun bilateral tanpa syarat apapun, ujar Zelensky dalam wawancara di Sky News. Pernyataan itu muncul sebagai respons terhadap undangan Putin untuk duduk bersama di Moskow, ibu kota Rusia. Undangan tersebut dilayangkan setelah Putin mengadakan pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump di Alaska pada Agustus lalu. Dalam kerangka diplomasi global, ini menandakan bahwa Moskow ingin memperlihatkan fleksibilitas, sembari menunjukkan pengaruhnya dalam mengatur ritme konflik yang sudah berlangsung sejak 2014 dan semakin membara setelah invasi 2022. Namun, Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak nyaman dengan lokasi pertemuan yang diusulkan Putin. Ia menganggap Moskow sebagai simbol agresi, ibu kota negara yang telah melancarkan serangan ke Ukraina, menghancurkan kota-kota, serta menimbulkan jutaan pengungsi. Bertemu di Moskow sama saja dengan mengakui dominasi Rusia atas kami. Begitu kira-kira makna tersirat dari sikap Zelensky. Dari sisi Rusia, sinyal positif juga dilemparkan, meski dengan nada berhati-hati. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menilai pertemuan tatap muka antara Putin dan Zelensky masih sangat mungkin terjadi. Tetapi, menurutnya, peluang itu belum bisa diwujudkan dalam waktu dekat karena masih ada saluran yang bisa digunakan oleh para negosiator. Kementerian Luar Negeri Rusia bahkan menekankan bahwa agenda semacam itu harus dirancang dengan sangat matang. Bagi Moskow, diplomasi bukan hanya soal duduk di meja perundingan, tetapi juga strategi untuk mengelola persepsi dunia. Rusia tidak ingin terlihat tergesa-gesa, apalagi memberi kesan bahwa mereka berada di posisi defensif. Sementara itu, di mata publik Ukraina, pernyataan Zelensky bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia tampil sebagai pemimpin yang berani menempuh jalur diplomasi meski kondisi di medan tempur kerap merugikan Ukraina. Ini bisa meningkatkan citra dirinya di hadapan masyarakat internasional, sekaligus mengundang simpati negara-negara barat yang mulai lelah dengan perang berkepanjangan. Namun, di sisi lain, Zelensky berisiko dituduh melemahkan posisi Ukraina sendiri. Sebab, bersedia bertemu tanpa syarat bisa dianggap sebagai sinyal bahwa Kiev mulai kehilangan daya tawar. Terlebih, Rusia telah menguasai sebagian wilayah penting, termasuk Donetsk, Luhansk, dan Kherson. Sementara pasukan Ukraina masih berjuang keras dalam serangan balik yang kerap macet di lapangan. Nama Donald Trump yang disebut dalam wawancara juga menambah dimensi geopolitik yang menarik. Presiden Amerika Serikat itu dikenal lebih akomodatif terhadap Rusia dibandingkan pendahulunya, Joe Biden. Jika pertemuan trilateral benar-benar terwujud, besar kemungkinan Washington akan mendorong kompromi yang menguntungkan Moskow, setidaknya dalam isu pembagian wilayah dan status politik Ukraina di masa depan. Bagi Zelensky, membawa Trump ke meja perundingan bisa berarti memperoleh jaminan dukungan internasional yang lebih kuat. Namun, ini juga rawan menjadi jebakan, karena Trump berpotensi menekan Ukraina agar mau berkompromi dengan Rusia demi mencapai kesepakatan cepat yang bisa dipasarkan sebagai kemenangan diplomatiknya di dalam negeri Amerika. Dr. James Whitmore, pakar politik AS dari Harvard, menyebut bahwa Trump berpotensi mendorong kompromi yang justru menguntungkan Rusia. Trump ingin kemenangan diplomatik yang bisa dijual kepada publik Amerika. Jika itu berarti Ukraina harus kehilangan sebagian wilayahnya, saya ragu ia akan peduli, paparnya. Menurut Dr. Andrei Kostin, analis geopolitik asal Moskow, pernyataan Zelensky bisa dianggap sebagai celah untuk memulai kembali dialog serius. Kesediaan tanpa syarat adalah hal langka dalam konflik internasional. Ini menunjukkan Zelensky mulai menyadari bahwa dukungan militer Barat tidak cukup untuk memenangkan perang di medan tempur. Dialog adalah opsi yang tersisa, ujarnya. Sementara itu, Profesor Maria Thompson, pakar hubungan internasional dari University of London, menilai langkah Zelensky justru cerdas secara diplomatis. Dengan membuka diri tanpa syarat, ia menempatkan Rusia dalam posisi moral yang sulit. Jika Putin menolak, dunia akan melihat siapa yang sebenarnya tidak menginginkan perdamaian, jelasnya. Namun, tidak sedikit yang meragukan efektivitas strategi ini. Oleksiy Danilov, analis keamanan asal Kiev, berpendapat bahwa Putin hanya akan menggunakan pertemuan untuk memperkuat legitimasi internasional Rusia. Bagi Putin, pertemuan langsung dengan Zelensky adalah propaganda. Ia akan menunjukkan kepada rakyatnya bahwa bahkan musuh pun mau datang dan berbicara dengan Rusia. Itu lebih banyak menguntungkan Kremlin ketimbang Ukraina, katanya. Hal senada disampaikan John Mearsheimer, akademisi terkemuka teori realisme ofensif dari University of Chicago. Menurutnya, kesediaan Zelensky tanpa syarat bisa dimaknai sebagai tanda kelemahan. Negosiasi tanpa syarat di tengah perang yang belum dimenangkan berarti menyerahkan sebagian besar kendali kepada lawan. Rusia pasti akan menekan Ukraina untuk mengakui realitas teritorial baru di Donetsk, Luhansk, dan Crimea, ujarnya. Perang Rusia, Ukraina yang memasuki tahun ketiga pasca invasi besar Februari 2022, kini berada di fase yang semakin rumit. Di front timur, pasukan Rusia mengklaim kemajuan signifikan di Donetsk. Beberapa desa dan jalur logistik penting berhasil mereka kuasai, membuat Ukraina semakin kesulitan mempertahankan garis pertahanan. Di front selatan, wilayah Zaporizhia masih menjadi ajang pertempuran sengit.
Ukraina berusaha menahan laju Rusia menuju Dnipro, sementara serangan rudal dan drone Rusia terus menghantam infrastruktur energi. Di Laut Hitam, Ukraina sempat mencatat keberhasilan dengan menghantam kapal-kapal perang Rusia menggunakan drone laut. Namun dominasi Rusia di wilayah perairan tetap belum tergoyahkan. Kerugian manusia semakin berat. Badan PBB memperkirakan korban sipil sudah melampaui 30.000 jiwa, sementara jutaan warga Ukraina masih hidup sebagai pengungsi, baik di dalam negeri maupun di Eropa. Menurut Kolonel Purnawirawan Viktor Savchenko, pengamat militer asal Kiev, situasi saat ini membuat Zelensky kian tertekan. Ukraina kehabisan tenaga. Barat tidak lagi mengirim bantuan dengan kecepatan seperti tahun 2022-2023. Zelensky paham bahwa jika perang terus berlanjut tanpa terobosan diplomasi, situasi di lapangan bisa semakin memburuk. Jelasnya, pernyataan Zelensky juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi politik domestik. Popularitasnya di Ukraina mulai menurun. Di awal invasi, ia dielu-elukan sebagai pahlawan nasional. Namun kini, sebagian rakyat mempertanyakan strategi pemerintah yang dianggap terlalu bergantung pada Barat. Profesor Oksana Mifailenko, pakar politik dari Universitas Taras Shevchenko, menilai langkah Zelensky membuka opsi perundingan adalah strategi untuk menjaga legitimasinya. Rakyat Ukraina sudah lelah dengan perang yang seolah tanpa akhir. Dengan menawarkan diri bertemu Putin tanpa syarat, Zelensky ingin menunjukkan bahwa ia tidak hanya bisa berperang, tetapi juga bisa mencari jalan damai, jelasnya. Di sisi lain, Uni Eropa yang menjadi pendukung utama Ukraina juga mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Krisis energi, lonjakan biaya pertahanan, serta migrasi besar-besaran pengungsi Ukraina menimbulkan gesekan politik di dalam negeri negara-negara anggota Uni Eropa. Menurut laporan lembaga riset European Council on Foreign Relations, ECFR, dukungan publik Eropa terhadap perang Ukraina mulai menurun drastis. Hanya sebagian kecil warga Eropa yang percaya bahwa perang bisa dimenangkan oleh Ukraina. Mayoritas kini lebih menginginkan kompromi, meski harus mengorbankan wilayah Ukraina. Apakah pertemuan Putin-Zelensky benar-benar akan terjadi? Jawabannya masih penuh ketidakpastian. Banyak faktor yang bisa menghambat, mulai dari perbedaan posisi strategis kedua negara, kepentingan elit politik, hingga kalkulasi geopolitik global yang melibatkan AS, Uni Eropa, dan Tiongkok. Namun, kesediaan Zelensky untuk bertemu tanpa syarat tetaplah langkah penting. Ini menunjukkan adanya ruang untuk negosiasi, meski tipis. Bagi dunia internasional, bahkan secercah harapan perdamaian tetap layak dirawat, apalagi setelah bertahun-tahun menyaksikan kehancuran dan penderitaan yang ditimbulkan perang. Pada akhirnya, pernyataan Zelensky adalah sinyal terbuka bagi kemungkinan dialog tingkat tinggi yang selama ini dianggap hampir mustahil. Tetapi, diplomasi antara Ukraina dan Rusia bukan sekadar soal kesediaan bertemu. Ia adalah soal siapa yang mampu memanfaatkan momentum, mengelola opini global, dan menjaga martabat nasional masing-masing. Pertemuan tanpa syarat bisa menjadi titik balik menuju perdamaian atau justru membuka babak baru dalam drama panjang konflik Ukraina-Rusia yang masih jauh dari kata selesai.